majelis yang akan disampaikan oleh Pak Kiai Dr. Haji Kushairi Rusdi MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para Dewan Hakim MMQ dalam acara MTQ ke-21 Kota Cilegon, yang saya hormati dan saya banggakan anak-anakku sekalian yang terseleksi dari 12 menjadi 6, yakni 3 besar putra dan 3 besar putri. Para panitia ofisial yang saya hormati, syukur alhamdulillah meskipun kita telah melaksanakan tugas dengan non-stop dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Alhamdulillah diakhiri dengan sidang pleno untuk penentuan 3 besar tadi malam. Sungguh cabang ini cabang yang sangat melelahkan, baik para dewan hakim maupun juga para peserta. Tentu karena kita mengikuti pedoman, maka keinginan dewan hakim sih supaya semua lulus, supaya semua baik. Tetapi karena kita harus menentukan yang terbaik 1, 2, dan 3 atau 3 besar, maka prosesnya demikian. Sehingga dengan sangat berat hati kami Dewan Hakim telah melaksanakan tugas dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk hari ini, setelah penulisan dan penilaian untuk mencapai 3 besar putra dan 3 besar putri, hari ini mulai detik ini kita akan menguji kembali sejauh mana atau seberapa jauh kemampuan yang dimiliki oleh para peserta tentang bagaimana mendeskripsikan secara singkat dari apa yang ditulis kurang lebih 10 dari 15 halaman menjadi sintesis, menjadi pengkristalan. Jadi disinilah kalian diuji untuk apakah mampu untuk menyampaikan pesan-pesan yang diurai dari judul ataupun tema besar untuk menjadi bahan pertanyaan para dewan hakim. Waktu penampilan itu 5 menit ya, 5 menit, dan tanya jawab
15 menit. Jadi apakah saudara-saudara sudah siap? Oke. Sudah lengkap semua hadir? Kurang dua, Pak. Kurang 2. Peserta ya. Kurang 2, jadi sambil berjalan ya, supaya jangan saling tunggu. Tolong ofisial atau panitera menghubungi yang bersangkutan. Untuk itu, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang mengenai teknis itu penampilan diatur oleh para panitera, sementara penilaian adalah hak para dewan hakim. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Ketua Majelis Hakim yang saya hormati dan rekan-rekan Majelis Hakim, juga para peserta, panitera dan panitia yang saya hormati. Sedikit menambahkan, pertama terkait dengan waktu, ya, kalau tadi sudah disampaikan, tadi menegaskan kembali, satu peserta hanya diberi waktu 20 menit. Sekali lagi, 20 menit berdiri di depan. Dari 20 menit itu, 5 menit pertama itu untuk presentasi. Sedangkan 15 menit berikutnya untuk tanya jawab yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim. Di sini ada 3 bidang yang akan ditanyakan. Yang pertama adalah bidang bobot materi dan presentasi. Yang kedua bidang logika, organisasi kesan, dan bidang kaidah dan gaya bahasa. Nanti akan dipimpin oleh Ketua Majelis, giliran kemana saja. Yang jelas satu bidang yang dari 2 hakim ini hanya 1 yang diberi kesempatan untuk bertanya, sehingga dari 3 bidang ini nanti mendapatkan jatah 5 menit, 5 menit, 5 menit pertanyaan dan jawaban. Jadi total 5 dan 15 itu adalah 20 menit untuk satu peserta berdiri di depan. Kemudian teknik penghitungannya, peserta akan dihitung detik pertama itu ketika mengucapkan salam. Begitu mengucapkan salam, maka tolong dari panitia sudah mulai menghitung. Ada jamnya ya? Ya, itu mulai detik pertama. Dan nanti panitia juga sebagai kendali waktu, mohon perhatian. Dikala waktu kurang 2 menit diberi peringatan. Gitu ya, jangan nanti kita lihat di situ. Kalau ada yang tidak kebagian itu salah dari Dewan Hakim sendiri, ya, namanya manusia. Baik, mungkin itu ada yang ada yang ditanyakan kalau peserta. Cukup ya? Oh, cukup dari saya untuk menambah. Itu sudah cukup juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong disampaikan yang Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Cabang Musabaqah Makalah Quran tingkat Kota Cilegon, final 17 Juli 2022 dimulai. Peserta pertama kita panggil
dengan nomor MQ1.16. Kami ulangi, peserta dengan nomor MQ1.16. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, bahkan sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada para dewan hakim cabang Musabaqah Makalah Al-Quran, yang terhormat kepada para official serta teman-teman yang kami banggakan. Baiklah, berdirinya saya di sini, izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Moderasi Beragama di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian moderasi. Kata moderasi memiliki kolerasi dengan berbagai istilah. Dalam bahasa Inggris, kata moderasi berasal dari kata moderation, yang berarti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan. Juga terdapat kata moderator, yang berarti ketua, pelerai, atau penengah. Kata moderation berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Jadi, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama menjadi moderasi beragama. Nah, maka istilah tersebut berarti merujuk pada setiap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Gabungan kedua kata itu menuju pada sikap upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, radikalisme, atau selalu mencari jalan tengah menyatukan dan membersamakan semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, bahkan berbangsa Indonesia. Adapun ciri-ciri lain tentang wasatiyah yang disampaikan oleh Afrizal Nur Muhli sebagai berikut. Yang pertama ada tawasut atau mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrat atau berlebihan dalam beragama dan tidak tafrid mengurangi ajaran agama. Yang kedua ada tawazun, yaitu berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang membedakan antara inhara atau penyimpangan dan ikhtilaf perbedaan. Yang ketiga ada i'tidal, yang artinya lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak yang memenuhi kewajiban secara proporsional. Yang keempat ada tasamuh atau toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan bahkan dalam aspek kehidupan lainnya. Yang kelima ada musawah atau egaliter, yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. Yang keenam ada syura atau musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarahnya untuk menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Selanjutnya adalah moderasi beragama sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sikap moderat dan moderasi adalah suatu sikap dewasa yang baik dan sangat diperlukan. Radikalisme dan radikalisme, kekerasan dan kejahatan termasuk ujaran kebencian atau caci maki
tinggi dan luas, terutama atas nama agama, adalah kanak-kanakan, jahat, memecah belah, merusak kehidupan, patologis, tidak baik dan tidak perlu. Nah, jika dilihat dari keberagaman dalam dinamika berbangsa dan bernegara saat ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada berbagai kesempatan mengajak tokoh agama untuk menjadikan agama sebagai sumber nilai-nilai yang merawat kebinekaan. Presiden mengajak tokoh-tokoh agama dan umat beragama untuk memberikan wawasan yang lebih dalam lagi kepada umat masing-masing. Karena eksklusivisme, radikalisme, dan sentimen-sentimen agama cenderung bertumpu pada ajaran agama yang terdistorsi. Pentingnya moderasi beragama. Mengapa moderasi beragama itu sangat penting? Jawabannya adalah karena keragaman dalam beragama itu niscaya tidak mungkin dihilangkan. Ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Waktu presentasi habis. 5 menit. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Saudari Syarifatul Adawiyah ya. 116. Ya, Pak. Waktunya ada lebih sedikit ya. Untuk memperluas dan menyegarkan suasana, ada pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Hakim ya. Untuk yang pertama saya persilakan yang terhormat Bapak Dr. Islamuddin. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Ketua Dewan. Selamat adindaku masuk ke 6 besar ya dalam MMG ini. Baik, kaitannya dengan apa yang disampaikan tadi tentang masalah temanya moderasi beragama di Indonesia. Coba sampaikan landasan syar'i dan peraturan perundang-undangan tentang moderasi beragama. Silakan. Ya, untuk landasan sendiri ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang adil. Nah, kata wasatiyah ini berakar pada kata al-wasat dengan huruf sin yang disukunkan dan al-wasat dengan huruf sin yang difathahkan. Yang keduanya merupakan masdar dari kata kerja wasato. Selain itu, kata wasatiyah ini seringkali disinonimkan dengan kata al-iqtisad dengan pola subjeknya al-mustashid. Namun, secara aplikatif, kata wasatiyah ini lebih populer digunakan untuk menunjukkan sebuah paradigma berpikir paripurna, khususnya dengan berkaitan dengan sikap beragama dalam Islam. Cukup, Pak. Oke, yang kedua, Anda adinda itu kan tinggalnya di Cirebon. Bagaimana Anda mensikapi sebagai warga Cirebon tentang moderasi beragama? Silakan. Ya, jadi cara menyikapi moderasi beragama di Kota Cilegon ini, kita itu saling seperti yang ada di dalam konsepnya oleh Afrizal Nur Mulis yang nomor 4, bahwasannya tasamuh, toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Jadi kita harus saling menghormati satu sama lain dalam beragama maupun dari suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Terima kasih perhatian. Pertanyaan yang disampaikan singkat, padat, jelas, dan jawabannya juga tidak bertele-tele ya. Kami persilakan untuk bidang logika, yakni Bapak Dr. Wawai atau Walikuzaman, persilakan. Terima kasih pada
mungkin ada dua pertanyaan yang saya tanyakan. Pertama, bagaimana pelaksanaan moderasi beragama yang ada di Kota Cirebon? Karena sekarang ini lagi ada juga di medsos bahwa Cirebon akan dijadikan gereja. Yang pertama. Kedua, tadi disebut terkait Presiden RI Pak Jokowi Dodo itu bahwa moderasi beragama itu untuk merawat kebinekaan. Nah, bagaimana konsepnya merawat kebinekaan itu? Itu saja menurut pertanyaan. Ya, untuk menyikapi moderasi yang ada di Kota Cilegon ini, kita jika ada kayak berita hoax, kita itu jangan terlalu percaya dan akan berita itu, tapi kita jangan percaya akan berita itu. Terus seperti yang Jokowi katakan itu bahwasannya kebinekaan moderasi itu menjaga kebinekaan. Bukan dibaca ya. Ini ada Ya. pikiran. Cukup. Cukup, Pak. Kita lanjut ke bidang gaya atau kaidah bahasa. Saya persilakan yang terhormat Bapak Bagus Haji Fajri Ali. Bagus. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan berkaitan tentang gaya bahasa dan berkaitan dengan itu. Saya ingin coba nanya kepada Anda, kalau menulis kata-kata asing atau kalimat asing itu bagaimana? Apakah tulisannya biasa saja seperti tulisan yang kata Indonesia atau enggak? Itu pertanyaan pertama. Langsung jawab. Bagaimana cara penulisannya? Ya, kalau misalkan kita menemukan kata asing, ya jadi saya juga harus harus mengetahui dulu. Misalkan contohnya dalam kata asing bahasa Arab gitu atau bahasa Inggris, jadi kita harus mencari artinya, terjemahan dulu supaya tidak salah pemahaman dan salah arti gitu. Maksudnya kalau moderasi itu kan asal kata bahasa Inggrisnya apa? Moderation. Coba dilihat. Moderation itu tulisannya apakah seperti itu atau memang biasa saja seperti tulis bahasa Indonesia? Coba dilihat. Pak, moderasi. Karena Anda catat di sini semua bahasa-bahasa asing, bahasa Arab dan bahasa Inggris itu tulisannya sama kayak nulis bahasa Indonesia. Jadi tidak dicetak mirip. Ya kan? Moderation, of dispute, of meeting, kemudian wasatiyah, kemudian tawasud, kemudian tawazun, i'tidal, tasamuh, semuanya ditulis seperti bahasa Indonesia. Dan itu adalah kesalahan ya buat Anda. Tapi nggak apa-apa, ini belajar. Kemudian bagaimana cara penulisan? Sumber penulisan yang ambil dari tokoh-tokoh atau para pengarang buku. Itu caranya gimana? Seperti kemudian di dalam tulisan Quraisy Shihab, caranya tulisannya gimana? Kalau saya sendiri cari referensinya itu di berbagai jurnal-jurnal, di berbagai jurnal, makalah orang lain, terus kita modifikasi sendiri gitu lagi. Disebutkan nggak sumbernya? Sumbernya disebutkan. Kenapa Anda di dalam makalah ini tidak disebutkan? Hanya di dalam daftar pustaka saja.
body note-nya atau kemudian juga footnote-nya itu nggak ada sama sekali. Karena dalam penulisan kayaknya itu harus ada namanya body note atau footnote. Karena sekarang penjuringannya ke body note. Seperti Anda tulis, menurut Quraish Shihab melihat bahwa moderasi wasatiyah terdapat pilar-pilar. Ini Quraish Shihab yang mana? Tahun berapa dia bikin bukunya? Halaman berapa? Itu enggak. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saudari siapa namanya tadi? Sarifatul Adalia atas presentasinya dan jawabannya semua sudah direkam oleh para Dewan Yakin. Saya persilakan kembali ke tempat. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita panggil peserta dengan nomor MQ 1.11. Kami ulangi, peserta dengan nomor urut MQ 1.11. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat para dewan hakim dan hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Baik, saya Anton Novianto dengan nomor peserta MQ.1.11. Izinkan saya untuk mempresentasikan makalah yang saya tulis dengan judul Realisasi Moderasi Beragama sebagai Langkah Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cilegon. Dan latar belakang penulis mengambil judul ini yaitu bahwasanya memang gerakan moderasi beragama ini saat ini diposisikan sebagai hal yang layak untuk diupayakan menjadi tindakan yang nyata, gitu. Dengan begitu, seseorang yang memiliki paham keagamaan yang moderat itu tentunya dia akan memiliki sikap toleransi yang tinggi juga dalam kehidupan antar umat beragama. Akan tetapi saat ini masyarakat Indonesia, terkhususnya di Kota Cilegon ini, masih banyak yang belum memahami mengenai moderasi beragama. Dengan uraian tersebut, maka mungkin bisa di next penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam terkait realisasi moderasi beragama di Kota Cilegon. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang layak disajikan, yaitu pertama, bagaimana proses moderasi beragama di Kota Cilegon? Yang kedua, bagaimana solusi yang dapat diaplikasikan untuk menerapkan moderasi beragama di Kota Cilegon? Next, selanjutnya yaitu ada beberapa upaya, diantaranya yaitu pertama, upaya untuk merealisasikan moderasi beragama di Kota Cilegon ini. Pertama, dari lembaga pendidikan di Kota Cilegon sudah terdapat upaya untuk merealisasikan moderasi beragama. Salah satunya yaitu
Kepala MTS Negeri 3 Kota Cilegon melaksanakan kegiatan diseminasi moderasi beragama kepada perwakilan guru-guru di kelompok kerja MTS 3 Cilegon pada tanggal 21 Juni 2021, yaitu pada tahun yang lalu. Kemudian selanjutnya yaitu dari kantor Kemenag Cilegon kemarin pada tanggal 22 Juni 2022 menyelenggarakan kegiatan penguatan moderasi beragama bagi penyuluh agama Islam di Aula Kemenag Kota Cilegon. Dari upaya-upaya tersebut, memang diharapkan kedepannya memang moderasi beragama ini dapat diterapkan sebagai upaya pencegahan intoleransi bagi masyarakat, seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Pernah terjadi memang peristiwa penolakan pembangunan tempat ibadah umat Kristiani oleh sebagian besar masyarakat Cilegon. Nah, dalam hal itu upaya pencegahan tersebut juga sebagai upaya menciptakan generasi yang umatan wasatun, seperti yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, dan juga didukung oleh Quran Surah Al-An'am ayat 108 sebagai pencegahan tindakan radikalisme. Kemudian selanjutnya tentunya supaya realisasi moderasi beragama ini terimplementasikan di Kota Cilegon secara menyeluruh, maka perlunya ada solusi yang dapat diaplikasikan. Mungkin solusi yang dapat ditawarkan yaitu diantaranya pertama, menjadikan moderasi beragama ini sebagai program unggulan oleh pemerintah Kota Cilegon. Kemudian yang kedua, hendaknya pemerintah Kota Cilegon memberikan mandat kepada jajaran di bawahnya untuk segera melaksanakan kegiatan pembinaan moderasi beragama kepada masyarakat. Mungkin misalnya pemerintah Kota Cilegon memberikan mandat kepada setiap camat untuk melaksanakan pembinaan moderasi beragama bagi masyarakat di tiap-tiap kecamatan. Mungkin dalam jangka waktu sepekan sekali, dalam waktu 1 bulan ataupun 2 bulan begitu. Kemudian yang ketiga, pemerintah Kota Cilegon mewajibkan seluruh lembaga pendidikan untuk bisa mengadakan kegiatan pembinaan moderasi beragama terhadap anak didik. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada para dewan hakim. Terima kasih Saudara Anton sudah memaparkan secara singkat dengan judul yang sangat panjangnya. Dewan Hakim sih sebetulnya kepingin bukan seperti koran ya. Jadi tulisannya bukan seperti koran, tapi PowerPoint. Dengan PowerPoint itu semua bisa tercakup. Jadi kalau ini kan sama saja dengan makalah itu ya, membaca makalah. Jadi tidak mungkin dalam waktu 5 menit bisa menguraikan semuanya, ya kan? Itu artinya bahwa ada kelemahan bagi diri Anda tidak mampu membuat terobosan dengan PowerPoint. Sementara PowerPoint itu menyingkat lompatan-lompatan pikiran juga berjalan, ya. Dan orang juga tidak akan menanyakan terlalu jauh karena sudah begitu jelas, ya. Baik, itu saran. Yang kedua, judul ini terlalu luas ya. Moderasi beragama sebagai langkah pemberdayaan masyarakat. Kalau kita dengar tadi itu seperti laporan penelitian. Kapan itu penelitian? Karena sudah ada lokusnya, ya kan?
sudah ada materinya yang dituju, lokalnya juga seperti sanawiyah dan sebagainya, ya kan? Itu seharusnya memang hasil penelitian, ya. Baik, terus saran saja. Selanjutnya kami persilakan dari sudut logika, yakni Haji Ahmad Syukri, persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Majelis yang saya hormati, rekan Dewan Hakim yang saya hormati, peserta MQ 1.11 yang saya banggakan. Saya ingin bertanya ke peserta MQ 1.11. Saat ini kalau kita baca di media massa maupun di internet, ya, itu di sana diberitakan antara lain bahwa Cilegon kota kita ini termasuk 9 kota yang indeks toleransinya itu rendah dari 94 kota di Indonesia yang diteliti oleh STAR Institute yang dipimpin oleh Pak Hendardi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tanggapan saudara ya, terhadap hasil penelitian dari STAR Institute Hendardi ini, yang menemukan Cilegon itu indeks toleransinya justru sangat rendah. Padahal tadi Anda menyampaikan beberapa pertemuan itu adalah dalam rangka untuk mendongkrak moderasi di kota Cilegon. Silakan. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba untuk menjawabnya. Bahwasanya memang sudah ada penelitian yang tadi disebutkan bahwa Cilegon mendapatkan peringkat ke-9 sebagai kota yang toleransinya rendah gitu ya. Karena memang tanggapan saya sendiri, mengapa Cilegon mengalami mengalami atau mendapatkan peringkat ke-9 toleransi terendah, karena memang tadi yang sudah saya paparkan bahwasanya masyarakat Cilegon itu masih belum memahami terkait moderasi beragama. Saya potong ya, berarti Anda setuju satu tesis yang mengatakan bahwa Cilegon itu adalah intoleran. Untuk suatu penelitian tersebut dengan masyarakat masih belum memahami moderasi beragama, maka saya kira sesuai dengan apa yang sudah diteliti gitu. Setuju ya? Dan kenyataannya tidak toleransi. Kenyataannya di Cilegon tidak toleran ya. Beberapa masyarakat mungkin toleransi, tapi dengan penelitian tersebut mungkin kebanyakan yang intoleransi gitu. Ya. Baik, pertanyaan kedua, apa sih sesungguhnya urgensi dari moderasi ini? Pemerintah saat ini sedang mengkampanyekan besar-besaran tentang pentingnya moderasi. Apa sih pentingnya sebetulnya dalam era pembangunan sekarang, moderasi? Pentingnya moderasi beragama supaya masyarakat bisa mengedepankan sikap toleransi. Baik, cukup Pak Ketua. Masuk. Berat pertanyaannya. Baik, selanjutnya saya persilahkan Dewan Hakim yang bernama Haji Mas Ali yang akan menanyakan masalah kaidah penulisan. Saya persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dewan Hakim yang saya hormati, para peserta yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya mohon dijawab dengan hati nurani yang tulus, karena di Cilegon ini mayoritas Islam. Coba Anda terangkan kembali dengan singkat tentang pemberdayaan masyarakat kota Cilegon berbasis moderasi beragama. Pengertiannya coba Anda
pemberdayaan masyarakat itu sendiri memiliki pengertian bahwasanya upaya untuk meningkatkan kapasitas ataupun potensi dari masyarakat. Dengan dikaitkan dengan moderasi beragama, maka dengan masyarakat memiliki paham keagamaan yang moderat atau menguasai moderasi beragama sehingga secara praktiknya pun menguasai, maka itu sudah menjadi peningkatan bagi masyarakat ataupun memang menjadi poin plus untuk hal pemberdayaan masyarakat. Begitu. Ya. Kemudian selanjutnya Anda tadi mengatakan bahwa Cilegon itu belum memahami tentang moderasi beragama, belum menerima. Oleh karena itu seperti apa kiat-kiatnya agar masyarakat Cilegon bisa menerima dan memahami, dan masyarakat Cilegon itu masyarakat yang religius. Tentunya mereka sangat santun kepada semua agama, namun mereka juga sangat komit bahwa Cilegon sudah begitu sangat damai dan sejuk. Coba Anda sebutkan atau Anda terangkan dengan singkat. Mungkin kiat-kiatnya yaitu masyarakat karena memang kan ya masyarakat dengan seperlunya, yaitu sebenarnya seharusnya menanamkan prinsip berprasangka baik begitu. Kemudian ketika masyarakat ini ya masyarakat Cilegon memang memiliki potensi untuk bersikap santun. Kemudian toleransinya pun mungkin bisa diarahkan untuk menjadi lebih baik karena sikap santunnya yang sangat tinggi. Kemudian karena dengan begitu ya masyarakat ini bisa diarahkan ya tadi itu seperti yang saya katakan, bisa melalui pembinaan-pembinaan tentang moderasi beragama dari pemangku jabatan untuk mengadakan pembinaan tersebut diikuti oleh masyarakat gitu. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih Saudara Anton. Saya persilahkan kembali ke tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita panggil dengan nomor urut MQ 1.04. Sekali lagi kita panggil nomor peserta MQ 1.04. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Dewan Hakim dan yang saya banggakan teman-teman peserta dan teman-teman undangan yang hari ini menghadiri kegiatan final MMI. Baik, langsung saja untuk judul yang saya ambil di MMI ini yaitu Koperasi Masyarakat sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif Al-Quran di Kota Cilegon. Next.
Ya, apa sih yang dimiliki Indonesia? Indonesia memiliki 34 provinsi, 416 kabupaten, 1.890.739 km persegi kepulauan, dan 6.315.225 km persegi lautan, dan memiliki 273,5 juta penduduk. Next. Nah, dari data tadi, apakah pengaruh bagi kita masyarakat di Indonesia? Pengaruhnya adalah yang pertama, pendapatan per kapita pun naik di tahun 2022 dengan nilai 62,2 juta per tahun. Kemudian dengan pendapatan ini, apa pengaruh terbesarnya? Pengaruh terbesarnya yaitu jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,40 juta penduduk. Kemudian kemiskinan terjadi di tahun 2022 yaitu 26,16 juta orang miskin di Indonesia. Kemudian dengan adanya pendapatan per kapita tahun 2022 dengan jumlah kepulauan dan jumlah penduduk di Indonesia, maka akan mengakibatkan kesetaraan, akan mengakibatkan pemenuhan kesejahteraan yang tidak kondusif atau tidak sepadan, dan dapat menimbulkan kesenjangan dalam pemerataan. Next. Nah, bagaimana dengan kota Cilegon? Kita lihat di sini. Kota Cilegon memiliki angka kemiskinan di tahun 2019 yaitu 3,3%. Nah, sedangkan angka kemiskinan tahun 2022 naik menjadi 3,63% dari 504.571 jiwa. Kemudian angka pengangguran di kota Cilegon yaitu 9,68% menjadi 12,69%. Apa saja pengaruhnya? Pengaruhnya bukan hanya kepada jumlah kepulauan dan penduduk, tapi berpengaruhnya adalah karena keadaan COVID yang sedang melanda di Indonesia 2 tahun kebelakang, 2019 dan 2020. Hal ini mengakibatkan masyarakat di kota Cilegon berjumlah 12,69% ini mengalami kemiskinan. Nah, pengaruh kemiskinan terhadap kehidupan adalah seorang yang miskin akan melakukan segala hal untuk memenuhi kehidupannya. Dia bisa menjadi seorang penjahat, dia akan terbelakang dalam pendidikan. Kemudian orang yang mengalami kemiskinan akan mendapat kesenjangan pada teman-temannya, kemudian tidak dapat memenuhi pendidikan yang lebih tinggi. Nah, dari pengaruh-pengaruh tersebut kita akan lihat apa saja pengaruh kemiskinan selanjutnya. Next. Nah, pengaruh kemiskinan yang paling urgent adalah seseorang akan bisa menggadaikan akidahnya. Sebagaimana kita tahu, seseorang yang memiliki kefakiran akan dekat dengan kekufuran. Sebagaimana hadis kadal faqru an yakuna kufran. Artinya kemiskinan itu dekat kekufuran. Maka ini hal yang menjadi penting bagi kita sebagai warga, sebagai umat muslim untuk menangani kemiskinan di kota Cilegon. Next. Nah, apa solusinya? Solusi yang saya tawarkan adalah pemberdayaan ekonomi umat, di mana masyarakat diberikan tempat, diberikan bekerja untuk dia melakukan peluang-peluang usaha. Nah, pemberdayaan umat ini perlu adanya tempat untuk melakukannya. Apa yang saya tawarkan untuk melakukan ini? Next. Waktu presentasi 1 menit lagi. Ya, untuk melakukan pemberdayaan ekonomi umat, saya tawarkan adalah koperasi masyarakat sebagai wadah pemberdayaan umat. Nah, koperasi masyarakat yang sudah saya lakukan penelitian di kota Cilegon adalah koperasi Ikro, yaitu yang dilakukan oleh BK Paksi Kota Cilegon. Di situ hasil wawancara saya dengan bendahara, BK Paksi menyatakan bahwa BK Paksi pelaksanaan koperasinya berdasarkan syariat, memanfaatkan yang waktu presentasi. Terima kasih. Itu saja presentasi dari umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umu. Koperasi masyarakat sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif Al-Quran di kota Cilegon. Supaya seru, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Siap ya?
Saya persilakan Bapak Dr. Haji Istomuddin untuk bidang bobot ya. Terima kasih atas waktunya. Ananda tadi menyampaikan tentang data-data pengangguran dan kemiskinan secara kuantitatif tadi ya. Dari mana Ananda bisa menyampaikan dasar-dasar tadi secara kuantitatif? Ada beberapa proses penjelasan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya, Ustaz. Data-data yang saya dapatkan itu dari data BPS Indonesia, data BPS yang ada di Kota Cilegon, dan sumbernya itu saya langsung searching di internet. Oke, terima kasih. Dalam judul makalah Anda terdapat kata pemberdayaan umat dan ayat dalam Al-Quran ini tentang larangan riba. Ya. Coba jelaskan tentang koperasi syariah dan koperasi non syariah, adanya larangan riba. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentang koperasi yang sesuai syariah dan tidak sesuai syariah. Dari yang umum pelajari dan umum ketahui ya Ustaz, koperasi yang tidak sesuai syariah itu koperasi yang menanamkan sistem bunga dan sistem atau bunga atau riba, dan di situ melakukan sistem pemaksaan kepada anggota yang melakukan koperasi di situ atau menanam modal di situ. Kalau misalnya yang sesuai syariat itu adalah koperasi yang menanamkan asas gotong royong dan tidak monopoli, kemudian penghasilannya juga tidak rata dan proporsional, dan dia tidak menggunakan sistem riba. Nah, ini kan ada di surat Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Kemudian prinsip koperasi yang sesuai syariat juga memegang prinsip terbuka, tidak ada pemerasan dan keuntungannya sama rata. Kemudian pengelolaannya juga melakukan kepentingan dan kesejahteraan anggota, dan prinsip sistem kooperasinya juga atas asas kekeluargaan. Oke, cukup, terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut dengan pertanyaan dari Bapak Dr. Waliduzaman. Itu bagus. Terima kasih atas waktunya. Saudari Umu ini mengambil judul terkait pemberdayaan umat, bagaimana umat itu meningkat dalam pendapatan. Kita tahu bahwa musuh negara itu pengangguran, kemiskinan, dan kebodohan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Dr. Islam terkait Cilegon mengalami peningkatan ya dalam hal pengangguran. Sementara di Cilegon ini kan masuk kategori kota yang kaya. Tapi kenapa pengangguran meningkat? Tadi yang disampaikan ya data dari BPS dengan Google. Kemudian tadi tidak menyebutkan pengangguran itu yang tentunya ya kita punya dinas tenaga kerja ya. Nah, sementara di Cilegon ini kan ada ratusan perusahaan skala nasional dan internasional. Jadi kenapa bisa begitu? Mungkin Saudari Umu bisa menjelaskan. Jadi kenapa pengangguran semakin meningkat sementara PAD kita semakin naik, kurang lebih Cilegon ini 2 triliun. Jadi kalau untuk menggaji para pengangguran itu bisa 30 jutaan. Tapi kenapa terjadi peningkatan pengangguran? Kemudian kalau melihat dari negara-negara atau daerah-daerah yang memang maju berkembang, itu dilihat dari entrepreneur masyarakatnya. Kalau negara-negara maju itu yang mempunyai jiwa entrepreneur itu kewirausahaan itu 10%. Ya, kalau dikatakan negara itu jiwa entrepreneur itu ada, penduduknya 10% dari 20 itu negara itu maju. Yang saya tanyakan dari jumlah kurang lebih
jumlah penduduk Cilegon ini yang memiliki jiwa entrepreneur itu, saudari Umu, berapa persen? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama tentang kenapa ada persinggungan atau tidak sama datanya antara data kemiskinan dengan nominasi Cilegon itu termasuk yang kaya gitu ya. Kalau menurut Umu atau dari pandangan Umu, kenapa Cilegon masuk peningkatan kemiskinannya meningkat gitu ya? Terus ya di kategori kaya, datanya itu berbeda pengambilannya. Kalau misalkan data Cilegon masuk kategori kaya, itu mungkin datanya itu dari karena di kota Cilegon itu kan banyak infrastruktur dan pabrik, dan mungkin datanya itu dilihat dari data-data penghasilan atau data-data masukan dan dana-dana dari pabrik. Setelah itu digabungkan di kota Cilegon. Itu menurut Umu sih Ustaz. Terus kalau misalkan kenapa kita kemiskinannya bertambah? Ya karena COVID, itu yang pertama karena COVID, dan data yang didapatkan itu dari BPS. Nah BPS itu kan melihat keadaan di masyarakatnya dari segi dia itu bekerja sebagai apa, pertanian atau sebagai apa, itu dari Umu Ustaz. Mungkin itu datanya. Dan ya Umu sering melihat gitu ya, Cilegon masuk kategori kaya apanya gitu katanya. Kata teman-teman netizen, jalannya aja ditambah-tambah gitu. Nah itu juga menurut Umu menjadi pertanyaan gitu ya. Mungkin data itu tuh didapatkan bukan langsung melihat keadaan Cilegonnya sendiri, tapi itu didapatkan dari aparatur pemerintah atau dari orang-orang petingginya, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua itu tentang entrepreneur itu berapa persen di kota Cilegon. Kalau melihat Umu belum membaca data ya Ustaz, namun Umu melihat gitu ya, di lingkungan Umu itu karena COVID ini banyak sekali orang yang terinnovasi untuk melakukan jualan online gitu. Jualan online terus berusaha sehingga mereka itu memiliki pekerjaan sekarang. Kemudian ada juga teman yang mulai merintis membuat roti sehingga dia bisa merekrut teman-temannya yang pengangguran untuk ikut kerjasama dengan dia, entah mengantarkan rotinya atau membuat rotinya. Kalau dari Umu sendiri, mungkin kesadaran untuk entrepreneur di kota Cilegon tidak mencapai 80%, tapi masih ke 70% gitu Ustaz. Iya, cukup. Kita lanjutkan. Masih ada? Masih. Ini satu lagi. Ya. Langsung aja, seberapa jauh penulis makalah ini kenal dengan Koperasi Ikro yang di BK Pasir? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz pertanyaannya. Kalau dari Umu sendiri, karena Umu tidak masuk ke dalamnya, tapi Umu kenal dengan orang-orang yang ada di sekeliling Umu menanyakan. Umu juga pernah ke tempatnya. Memang di tempatnya itu menjual peralatan sekolah, seragam, kemudian pokoknya peralatan sekolah TPK, TPA, kemudian madrasah-madrasah itu pada meminta atau bekerjasama dengan Koperasi BK Paksi atau Koperasi Ikro. Nah, seberapa jauh? Kalau seberapa jauh? Kayaknya belum jauh, Ustaz. Soalnya saya mendapatkan data juga langsung cek ke bendahara BK Paksinya dan menanyakan ada berapa anggota di sana dan pelaksanaannya bagaimana. Itu ada 305 anggota yang digagas dan diberdayakan para asatidah di setiap madrasahnya. Terima kasih. Baik, Ustaz. Harusnya pertanyaan seberapa dekat gitu ya. Baik. Untuk yang terakhir, saya persilakan yang terhormat Bapak Haji Fajri Ali bidang kaidah. Terima kasih Pak Ketua. Saya sudah presentasi. Ada pertanyaan, ketika Anda mengambil diksi koperasi masyarakat itu dari mana?
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk koperasi masyarakat. Jadi waktu itu pernah mengadakan pembinaan gitu ya Ustadz tentang tema apa yang akan diangkat. Nah itu ada 2 tema besar, pemberdayaan dan moderasi. Kalau menurut saya ketika mendapatkan judul itu saya harus tahu objeknya mana, subjeknya yang diangkat kan pemberdayaan ekonomi umat. Nah kita harus tahu tempat mana yang akan kita jadikan contoh untuk pemberdayaan umat. Kemudian kita juga harus tahu tempatnya di Kota Cilegon dan mengaitkan perspektif Al-Quran. Kalau kenapa koperasi masyarakat? Karena di Cilegon sendiri itu mungkin ada beberapa koperasi-koperasi ya. Namun yang Umu tahu baru koperasi yang ini seperti itu. Ada pilihan di mana saya akan proses pemberdayaan umat itu saya gunakan ini Car Free Day. Car Free Day juga kan banyak sekali orang Muslim atau masyarakat Cilegon yang diajak untuk berjualan di situ. Kenapa bukan koperasi syariah? Koperasi syariah. Ya kalau misalkan dari Umu sendiri, koperasi masyarakat itu kan yang dikelola dari masyarakat, kemudian oleh masyarakat dan untuk masyarakatnya. Karena di dalam undang-undang itu tidak ada yang namanya koperasi masyarakat, itu adanya koperasi syariah atau koperasi konvensional. Oh, itu berkaitan dengan misi. Kemudian yang kedua, Anda ini banyak penulisan di dalam makalah Anda ini banyak penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Kayak gitu kan harus dibaca lagi. Sepintar Anda apapun gitu kan, kalau kemudian penulisannya itu tidak baik kan, tulisannya bisa dimarahin pada nanti. Siap Ustaz. Syukran. Tulisan Allah aja ditulisnya pakai A-nya A kecil. A kecil ya. Ini nggak sesuai. Gitu kan banyak tulisannya yang kemudian tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Terlalu semangat. Pokoknya jawabannya tulis kecil. Ini banyak salah. Jadi Anda harus belajar lagi ya tentang bahasa Indonesia yang benar. Baik Ustaz. Bahasa Arab. Bahasa Arab dia tulis berkaitan tentang banyak di surat Al-Quran yang ada tulis di sini kayak Al-Baqarah 155. Jadi kemudian ada tulis Qobas Sirisobin. Sa-nya ini sa apa sa? Kalau yang namanya sin, Qobas Sirisobin itu sa-nya mesti ada giginya. Ini nggak ada yang kelihatannya. Jadi bahasa itu harus. Jadi kalimat bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu harus ini seperti asyaitan ini juga banyak salahnya di surat Al-Baqarah 275 gitu. Jadi Anda harus banyak belajar. Kemudian juga di dalam daftar isi atau daftar pusaka Anda sangat bingung betul gitu kan daftar pusakanya. Karena banyak baca buku. Kalaupun tidak banyak buku, baca bukunya dibawa aja banyak-banyak, jangan bawa makalah doang gitu kan. Seperti itu. Oke, saya kira itu Pak. Terima kasih. Waktu berstase 2 menit lagi. Syukran. Baik, saya mau komentar. Umu ini memang harusnya memang pinter gitu ya. Tapi karena pembinaannya minggat yang sehari, yang lain juga pada tidak datang, nggak tahu kenapa, takut ongkosnya kekecilan barangkali. Utama bos. Padahal mah di sinilah Umu bahwa makalah penelitian ini harus betul-betul menggunakan kaidah-kaidah penulisan ilmiah, sumbernya sampai kepada titik koma lah, bukan cuma asal-asalan ya. Apalagi sangat sedih Cilegon segini gedenya dikecilin ya, kecil. C besar. Jadi ini warning ya kepada teman-teman, jangan cuma karena ikut karena asal ada nama di MTQ ya. Padahal sesungguhnya di kesempatan Kota Cilegon memberi kesempatan kepada generasi muda untuk menjadi orang pintar. Jadi menganggap sepele ya. Ini belum selesai pembinaan sudah minggat. Nah ini ya. Jadi kejadiannya seperti ini umum ya. Ini warning ya. Jadi selanjutnya harus diperhatikan. Baik, kembali ke tempat, silakan.
Selanjutnya kita panggil peserta dengan nomor urut MQ1.09. Sekali lagi dengan nomor peserta MQ1.09. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur dan ikhlas Dewan Hakim yang terhormat dan para peserta musabaqah makalah Quran dan para hadirin yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mengambil tema besar tentang moderasi beragama, dan judul yang saya ambil tentang peran pemuda sebagai mediator implementasi moderasi beragama dalam perspektif Al-Quran di Kota Cilegon. Hal ini dilatar belakangi karena khususnya di Indonesia dan di Kota Cilegon sendiri banyak sekali terjadi persoalan-persoalan, baik itu tentang ujaran kebencian, penistaan agama, dan perusakan rumah ibadah, yang hal itu dilatar belakangi sosial dan dilatar belakangi oleh agama. Next. Di sini pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama itu berasal dari, kalau kita samakan itu bisa moderation dan juga wasatiyah, yaitu berada di antara dua ujung. Dalam perspektif Al-Quran, dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam 5 surat, di mana 5 surat ini mengandung makna yang sama, berada di antara dua ujung atau berada di tengah-tengah. Dan juga para pakar atau para ahli itu mayoritas merujuk pada Quran surat Al-Baqarah ayat 143 tentang Waqadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Di sini ada beberapa para ahli yang memaparkan tentang apa itu moderasi beragama. Next. Selanjutnya yaitu pengertian pemuda. Pemuda yang kita ketahui adalah agent of change atau penerus estafet kepemimpinan, di mana dalam bahasa Arab itu pemuda disebutkan al-fata atau bisa disebut juga al-syabab. Menurut Ibnu Faris itu menyebutkan bahwasanya akar kata ba dan sya itu memiliki arti perkembangan sesuatu, kekuatan dan kehangatan. Jadi jika kita analogikan dengan pemuda, itu bahwasanya pemuda itu adalah seseorang yang akan membawa perubahan, yang akan menciptakan sesuatu hal yang baru, terutama dalam moderasi beragama. Dan juga dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 10 dan 13 itu juga ada kata makna al-fata yang mempunyai arti remaja. Dan menurut Quraisy Shihab, kata tersebut mengisyaratkan kelemahan mereka dari segi fisik dan usia yang belum berpengalaman. Jadi para pemuda kita atau para remaja itu masih dari segi fisik dan usia dan pengalaman itu masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi. Maka dari situlah di sini perlu pentingnya peran pemuda untuk menciptakan atau merealisasikan tentang moderasi beragama tersebut. Di sini bentuk implementasinya yang pertama ada tidak memasakkan satu kepercayaan atau pemahaman, lalu berada di antara dua ujung kanan dan kiri atau tengah, dan juga dalam Quran surat Al-Hujurat itu ayat 13 dijelaskan tentang untuk saling mengenal, lita'arafu. Next. Di sini wajah moderasi beragama di Kota Cilegon ini yang saya dapat dari data persentase pemilih agama WPS Kota Cilegon 2013. Dari sini wajah bentuk moderasi beragama di Kota Cilegon khususnya banyak sekali agama yang telah saya lakukan ini. Di sini terdapat mungkin peluang untuk saking banyak pluralisme agama itu dapat menciptakan sebuah integrasi, karena khususnya di Indonesia heterogen agama itu perbedaan agama itu bisa menjadi peluang, karena setiap dasar agama itu mengajarkan tentang kerukunan hidup, dan akan tetapi tidak diharapkan juga dari pluralisme agama itu dapat terciptanya juga suatu konflik, karena pemahaman yang mungkin berbeda-beda juga, dan juga hal yang diajarkan atau kekuatan emosional tentang kepercayaannya itu terlalu kuat gitu. Next. Waktu presentasi 1 menit lagi. Oke, di sini peran pemuda sebagai mediator implementasi moderasi beragama di Kota Cilegon ada 5 yang saya paparkan. Yang pertama agent of change yang akan membawa perubahan, di mana dengan
entah itu melalui implementasinya, karena pemuda itu sebagai role model atau sebagai contoh. Lalu sosial kontrol, di mana para pemuda ini yang akan terus memantau dan terus akan mengembangkan tentang bagaimana kehidupan sosial yang ada di Kota Cilegon. Dan juga ada moral force, di mana yang akan menjadi sebagai penguat moral kebangsaan dan agama. Dan juga ada guardian of value, menjaga nilai-nilai toleransi dan juga iron stock, penerus estafet kepemimpinan. Karena pemuda adalah pemimpin di masa yang akan datang. Next. Ya, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Untuk hakim penanya, saya persilakan yang terhormat Bapak Dr. Ismail. Terima kasih. Di dalam makalah Anda itu tercantum ya, berkaitan dengan peran pemuda dengan moderasi beragama. Ya. Kemudian coba jelaskan hubungannya seperti apa antara moderasi beragama dan dengan peran pemuda. Ya, terima kasih pertanyaannya yang terhormat tentang hubungan peran pemuda dengan moderasi beragama. Yang kita ketahui saat ini sebagian pemuda saat ini, generasi milenial atau Gen Z, itu memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran atau dalam pengenalan sebagai mediator dalam mengenalkan moderasi beragama. Karena yang kita ketahui mungkin ada sebagian masyarakat kita yang belum mengetahui apa itu moderasi beragama. Sehingga disinilah kalau bisa dikatakan, kenapa saya katakan pemuda itu sebagai agent of change atau seorang yang akan membawa perubahan, di mana pemuda itu adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, seseorang yang memiliki suatu potensi yang dapat dikembangkan lagi untuk dapat menciptakannya sebuah moderasi beragama di Kota Cilegon ini, sehingga dapat terjalinnya suatu kerukunan antar umat beragama di Kota Cilegon. Yang kedua, di makalah Ananda itu terdapat gambaran wajah moderasi beragama. Mayoritas beragama Islam itu 97,6%. Ya. Kemudian bagaimana pendapat saudara? Ya, pendapat Ananda, karena memang ini umat Islam mayoritas ya, di Kota Cilegon ini. Kemudian kaitannya dengan masalah pendirian tempat rumah ibadah di Kota Cilegon. Coba sampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Untuk masalah mayoritas orang yang beragama Islam di Kota Cilegon, seharusnya kita itu agar terciptanya sebuah kehidupan rukun antar umat beragama. Kalaupun umat Islam memiliki mayoritas yang paling banyak di Kota Cilegon untuk agama Islam itu sendiri, dan agama-agama yang lain minoritas tidak terlalu banyak, seharusnya tidak melakukan sebuah mendiskredit atau menyisihkan satu pihak saja gitu. Karena pada dasarnya kita ini hidup berbarengan atau beriringan dengan umat agama-agama yang lain gitu. Jadi setiap, kalau dalam negara kita, orang itu memiliki hak asasi manusia. Setiap orang itu berhak untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya gitu. Jadi disinilah seharusnya mayoritas sebenarnya dalam pendirian rumah ibadah itu adalah suatu usaha dari pemeluk agama itu agar mereka tuh dapat melaksanakan ibadahnya dengan layak gitu. Sama halnya dengan agama Islam, mereka kalau seumpamanya diskriminasi atau disisihkan gitu, sama halnya akan merusak sebuah tatanan sosial. Karena hal apapun yang berlatar belakang agama itu merupakan suatu permasalahan yang sangat penting. Apabila hal ini terjadi, persoalan yang berlatar belakang agama, bukan hanya agama saja yang terdampak akibat permasalahan tersebut, akan tetapi tatanan sosialnya, ekonominya, politiknya dan sebagainya itu akan berdampak. Oke. Setujukah Anda atau Ananda adanya berdirinya salah satu tempat ibadah non-Islam? Ya, gereja? pendapat saya sendiri setuju, karena bagaimanapun mereka punya hak, bagaimanapun mereka punya wewenang untuk mendirikan tempat ibadah mereka gitu. Karena bagaimanapun mereka punya hak itu Ustaz untuk beribadah dan selayaknya
mendapatkan perhatian yang sama di kota Cilegon ini, karena di kota Cilegon bukan agama Islam saja gitu yang ada, yang ikut berpartisipasi dalam pemerintahannya atau dalam hal-hal aspek lainnya gitu, Ustaz. Pada prinsipnya sesuai dengan aturan peraturan Menteri Agama dan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri. Selama itu dipenuhi, iya, persyaratan-persyaratannya yang kemarin itu yang kemudian juga jangan seperti itu saja, tapi kondusivitas masyarakat itu sendiri. Jangan sampai ada bertentangan. Itu barangkali. Terima kasih. Terima kasih yang terhormat. Ya, kita lanjut ke penanya hakim berikut ini, yaitu Haji Ahmad Syukri. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Langsung saja untuk MI 109. Saya ingin dijelaskan tentang sisi historik, ya. Artinya hari ini kita berbicara tentang moderasi beragama. Apakah di zaman Rasulullah implementasi dari moderasi beragama ini bisa dicontohkan oleh saudara? Iya, jika kita terima kasih pertanyaan yang terhormat. Untuk implementasi, jika kita mengaitkan dengan histori moderasi beragama, sebenarnya Rasulullah SAW telah mengajarkan sebuah yang namanya toleransi. Toleransi itu tentang bagaimana kita itu menghargai antara umat beragama yang lain. Karena pada dasarnya yang diajarkan dalam moderasi beragama ini adalah suatu tindakan hal yang tidak memaksa. Karena pada dasarnya Rasulullah SAW mengajak atau mensyiarkan agama Islam ini dengan kasih sayang, dengan lemah lembut gitu, dengan tidak adanya paksaan, sehingga orang tersebut itu dengan hati nuraninya dapat masuk atau dapat bergabung dengan agama Islam itu sendiri, Ustaz. Jadi yang Rasulullah SAW mengajarkan itu tentang sebuah toleransi, dan toleransi itu jika kita kaitkan dengan moderasi beragama itu masih saling berkaitan, Ustaz. Ya, mungkin bisa dikonkretkan lagi. Nah, Rasulullah ini dalam dakwahnya ada periode Mekah, ya, ada periode Madinah. Mungkin bisa lebih dikonkretkan lagi prototipe masyarakat yang mana yang lebih di situ menonjolkan moderasi beragama. Terima kasih, Ustaz. Jadi pada saat Rasulullah SAW berdakwah di Mekah itu dakwahnya masih belum terang-terangan, masih sembunyi-sembunyi, karena di situ karena mayoritasnya agama Kristen, dan agama Kristen itu adalah kita katakan agama jahiliyah. Bukan kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah itu bukan kaum yang bodoh sebenarnya, akan tetapi kaum yang masih belum tahu akan adanya Islam itu, belum paham apa itu Islam itu yang dibawa ajaran oleh Rasulullah tersebut. Padahal kaum Kristen di Mekah itu adalah orang-orang yang cerdas. Kita katakan orang-orang yang cerdas, bukan jahiliyah di sini, bukan jahiliyah bodoh. Lalu pada saat masih di Mekah, Rasulullah masih bersembunyi-sembunyi dalam menyiarkan dakwahnya. Lalu karena pada saat itu ada sebuah berita bahwasanya Rasulullah SAW akan dihukum oleh kaum Kristen, akan dikenakan sanksi di rumahnya. Akan tetapi pada saat itu Rasulullah hijrah ke Madinah, dan pada saat itu kaum yang menerima itu kaum Ansor di sana. Jadi di situ yang kita kaitkan dengan moderasi beragama yang paling kental itu di Madinah pada saat itu, Ustaz. Dan pada saat itu ketika Umar bin Khattab gabung di agama Islam, maka disitulah mulai beraninya terang-terangan Rasulullah menyebarkan agama Islam. Terima kasih, Ustaz. Terakhir, ketika pemuda Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, apakah pemuda Ibrahim ini dapat dikategorikan sebagai intoleran atau tidak moderasi? Iya, sebenarnya dalam hal itu ada beberapa pandangan. Mungkin dari sisi aspek sosialnya, jika dari aspek sosialnya yang dimana sebenarnya itu sebuah intoleran dari aspek sosial, sebuah aspek sosial adalah intoleran karena tidak menghargai agama-agama yang mereka percayai gitu. Akan tetapi dari segi keislaman, bahwasanya Nabi Ibrahim ini ingin memperkenalkan agama Islam, bahwasanya apa yang mereka sembah, apa yang mereka percaya saat itu adalah sesuatu hal yang salah gitu. Makanya pada saat itu Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala tersebut, karena apa yang kalian sembah itu
ada hanya sebuah patung yang tidak bisa berbicara. Cukup ya. Terima kasih. Itu yang dibilang intoleran ya. Bukan intoleran dari segi aspek sosial nih Ustaz. Dari segi aspek sosial akan tetapi dari segi aspek yang lainnya itu menunjukkan sebuah bentuk gitu loh, usaha Nabi Ibrahim dalam menyiarkan agama Islamnya. Baik, terima kasih. Kita lanjut dengan hakim berikut yaitu Bapak Haji Mas Ali. Silakan. Dewan Hakim yang saya hormati dan para peserta juga yang berbahagia. Anda mengambil judul tadi yang Anda sudah sampaikan di dalam makalah. Namun kami ingin memperkuat dan mempertajam. Di Cilegon ini kan daerahnya religius dan tenang nyaman ya dengan mayoritas Islam. Oleh karena itu bentuk implementasi modernisasi beragama, coba Anda sebutkan kaidah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 lengkap ayat tersebut. Mungkin artinya akan berubah. Akramakum mulia. Oleh karena itu agar Anda belajar khot ya, khot yang baik. Ini juga tidak kalah pentingnya bahwa tata bahasa atau kaidah Al-Quran ini nggak boleh asal tulis ya, akan berubah arti. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya kira cukup ya. Waktunya sudah cukup. Saya persilakan kembali ke tempat 109. Selanjutnya kita panggil dengan nomor peserta MQ 1.12. Sekali lagi dengan nomor peserta MQ 1.12. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Hakim, ofisial dan hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenalkan saya Diana, peserta MK 101.12 akan memaparkan judul makalah saya yang berjudul Optimalisasi Peran Wanita Muslimah sebagai Katalisator Modernisasi Beragama di Indonesia. Yang pertama, seorang wanita yang nantinya sebagai ibu tentunya perlu menyadari betapa pentingnya peran dia sebagai seorang ibu untuk mendidik sebagai al-madrasatul ula untuk anak-anaknya. Walaupun dia memang menjadi wanita yang berkarir, sepertinya dalam kehidupan yang nyata di dalam rumah, seorang ibu dapat mengajari anak-anaknya untuk dapat menyadari sifat atau dapat menumbuhkan sifat-sifat toleransi, anti radikalisme ataupun yang lainnya, mulai dari hal-hal yang dilakukan di rumah, seperti mengajak sholat berjamaah ataupun hal-hal lainnya, hal kecil lainnya yang di dalam rumah. Jadi tidak membutuhkan waktu yang banyak, walaupun memang seorang ibu harus membutuhkan waktu yang banyak di luar, tapi bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas kecil yang memang dapat dilakukan di dalam rumah bersama anak-anaknya. Dan ketika seorang perempuan dan sebagai seorang ibu ini sudah menyadari pentingnya menumbuhkan sikap-sikap tersebut terhadap anaknya, pastinya seorang ibu akan memberikan pendidikan selain di rumah,
Di luar rumah pun seorang ibu akan mendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Seperti disekolahkan yang memang di sana diberi pelajaran tentang toleransi, tentang sikap-sikap moderat yang dapat juga ditemukan di luar rumah. Seperti itu. Sudah cukup? Pertanyaan kedua terkait AS boleh berdiri di Cilegon tapi peribadatan dan muslim tidak boleh. Dan perjanjian ada. Menurut saudara bagaimana? Menurut pandangan saya tentang pendirian tempat ibadah selain dari agama Islam, karena memang berbicara tentang moderasi beragama, kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah tentunya, dan Islam pun mengajarkan untuk kita bersikap moderat, yang dimana dikenal dengan wasatiyah agama dalam Al-Quran yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Tentunya kita tetap menghargai, tetap membolehkan dibangunnya atau didirikannya tempat ibadah tersebut. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke hakim penanya berikut, yakni Bapak Haji Fajri Ali. Terima kasih Bapak Ketua dan Dewan Hakim dan kita semuanya. Jawabannya berkaitan dengan kaidah dan tata bahasa. Saudara Diana sudah menyampaikan materinya dan saya melihat makalahnya sudah cukup baik, gitu kan. Tetapi ada sayangnya saudara Diana masih belum mampu menuliskan kalimat-kalimat Arabnya itu dengan baik, Al-Quran. Jadi banyak kesalahan di dalam tulisan bahasa Arab yang saya lihat di sini yang harus diperbaiki. Jadi nanti ke depan kalau nanti Anda bisa mewakili umpamanya gitu ya, tapi nggak tahu nanti dia tidak tahu. Ini contohnya sederhana. Contohnya di surat di surat An-Nahl ayat 7. Ini nggak kelihatan yang tulisannya. Kalau mungkin juga yang lainnya sama gitu kan. Kemudian banyak beberapa tulisan yang tidak jelas tulisannya, mana huruf H, mana huruf O gitu kan, mana huruf mim gitu. Itu seperti itu. Kemudian di surat Al-Luqman ayat 14 ini juga sama, tulisannya juga banyak ada yang harus diperbaiki gitu kan. Bahwasanya misalnya dua bidaki amal hukum wa bisa hukumnya ini dan lain sebagainya, Anda bisa lihat lah gitu kan. Jadi di Al-Qurannya lebih jelas karena ini memang salah satu penulisan. Penulisan bahasa Arab itu menjadi salah satu juga penilaian kita sebagai orang. Tidak saja di Cilegon, di tingkat kota, tapi juga di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional. Karena tulisan itu mempengaruhi makna. Karena ini harus banyak diperbaiki. Termasuk juga di yang fatal di surat Al-Ahzab ayat 3. Di sini disebutkan wala tabarrujal jahiliyah. Maksudnya kan tabarrujal jahiliyah. Katanya tulisan Anda bukan tabarrujal jahiliyah. Ya barrujal jahiliyah. Ya, bukan ta. Ini salah kata. Ini nggak bisa, artinya apa gitu kan kalau kemudian ta-nya diganti dengan ya. Jadi ya tulisannya itu salah. Yang terakhir ini juga berkaitan dengan wasato. Wasato ini juga ini wasato gitu kan. Ini gimana menurut pendapat Anda ini? Baik Pak, pertama saya mohon maaf karena memang pada saat proses penulisan Arab saya tidak menggunakan pulpen saya sendiri. Kebetulan ketika hari H pulpen saya tintanya habis, jadi menggunakan pulpen orang lain yang memang cukup mengganggu karena memang tidak nyaman. Kedua karena memang terkendala oleh waktu, buru-buru. Waktu persentase 1 menit lagi. Ya, saya kira itu dulu deh. Cuma ada di halaman 10 itu ada tulisan yang salah ketik kan, bahwa dakwah itu nyambung di sana. Ya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik,
Atau 1 menit ya? 1 menit lagi. 1 menit, siapa yang mau ngisi Pak Isam? Cukup. Ya itu tadi saya kira masukan ya Diana ya, karena Anda ini kan sudah pernah menjadi juara ya, dan sudah mengikuti ke provinsi. Jadi diharapkan lebih baik daripada para pemula. Ya. Ini menjadi virus ya, virus baik ya, agar menularkan kemampuan ini kepada generasi berikutnya. Jadi Cilegon mudah-mudahan bisa mewakili di tingkat provinsi. Amin. Baik, demikian kami persilakan kembali ke tempat. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah tahu. Dewan Hakim yang kami hormati, inilah peserta terakhir kita dengan nomor MI 1.13. Kami ulangi, peserta yang terakhir dengan nomor MI 1.13. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan hakim yang terhormat, yang saya hormati juga ofisial dan para hadirin sekalian. Baik, berdirinya saya di sini akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Aktualisasi Konsep Filantropi Islam melalui Masjid dalam Pemberdayaan Perekonomian Umat. Baik, apa itu filantropi Islam? Mohon izin ke mendekat. Apa itu filantropi Islam? Filantropi adalah kedermawanan sosial yang terprogram dan ditujukan untuk pengentasan masalah sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan dalam jangka yang panjang. Nah, filantropi sesungguhnya dalam konsep Islam adalah membantu masyarakat Islam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam berbagai macam aspek. Salah satunya adalah aspek ekonomi. Jadi ekonomi adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Apabila tanpa ekonomi, kelancaran dalam bermuamalah umat Islam akan terganggu. Ibnu Khaldun berkata, tanpa adanya kemapanan ekonomi, maka peradaban umat Islam tidak akan dapat tercapai. Selanjutnya, di mana fungsi masjid yang Rasulullah SAW terapkan? Salah satu fungsi masjid yang Rasulullah SAW terapkan pada masa Rasulullah SAW adalah membuat masjid memiliki peran yang sangat signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat. Pada saat itu di kota Madinah, Rasulullah SAW membuat masjid berpengaruh dalam 5 aspek. Salah satunya yang pertama adalah aspek ibadah, kedua aspek dakwah, yang ketiga aspek hukum, keempat aspek ekonomi, dan terakhir aspek pemerintahan. Rasulullah SAW menggunakan masjid sebagai aspek ibadah seperti masjid pada umumnya. Yang kedua aspek dakwah, di mana masjid ini memiliki peran dalam peningkatan informasi dan komunikasi antar umat Islam di seluruh benua Madinah. Yang ketiga adalah aspek hukum, di mana masjid digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan di Madinah pada saat itu. Yang keempat, permasalahan ekonomi. Nah, dan inilah yang saya titik beratkan, kenapa masjid harus difungsikan ke dalam penyelesaian permasalahan dalam aspek ekonomi. Karena Rasulullah SAW sudah
sudah memberikan contoh, sudah memberikan uswah bagaimana masjid menjadi tempat berkumpulnya pedagang-pedagang Arab. Bagaimana sekeliling Masjid Nabawi ketika itu berkumpul para pedagang-pedagang Arab. Di situ ada yang berniaga dan bermuamalah. Yang terakhir adalah aspek pemerintahan, di mana Rasulullah SAW menggunakan masjid juga untuk urusan-urusan pemerintahan, agama Islam dan kemiliteran pada saat itu. Selanjutnya, dan tidak lupa pada makalah ini kami mengedepankan mengedepankan variabel filantropi Islam, konsep filantropi Islam ke dalam pemberdayaan ekonomi umat. Karena apa? Karena filantropi konvensional itu masih tidak mengedepankan rasa kemanusiaan dan masih ada orientasi sekapitalis di dalamnya. Sedangkan di Islam, konsep filantropi yang ada di Islam sudah kafah sifatnya dan sudah sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 277. Kembali. Nah, satu menit lagi. Konsep filantropi Islam menggunakan instrumen filantropi yaitu dana, zakat, infak, dan sedekah. Nah, dalam konsep yang Rasulullah SAW gunakan, bagaimana cara pengelolaannya? Pengelolaannya adalah bagaimana dana, zakat, infak, sedekah ini diberikan kepada mustahik sebagai mitra usaha, bukan sebagai penerima saja, tapi bagaimana dana zakat, infak, sedekah ini dapat diputarkan, dilipat gandakan, sehingga dapat berlipat ganda dari segi kebermanfaatannya secara ibadah dan ekonomi. Nah, yang terakhir ini kita berpegang teguh pada wasiat baginda Nabi SAW. Wasiat baginda Nabi SAW yang sebelum beliau wafat diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika dalam keadaan sekarat beliau bersabda, jagalah sholat dan jagalah orang-orang lemah di sekitarmu, di antaramu. Nah, kata dari jagalah orang-orang lemah di sekitarmu ini adalah poin penting. Bagaimana ketika ada orang yang sudah sekarat memberikan wasiat. Waktu presentasi. Ya, terima kasih. Mungkin cukup itu saja. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Hafiz Nur Arifin. Sebagai hakim penanya, saya persilakan Bapak Dr. Haji Iswanuddin. Makasih Ketua Hakim. Ini luar biasa ini apa yang disampaikan tulisan saudara ini kaitannya dengan bagaimana konsep filantropi. Filantropi ini kalau dilihat apa yang disampaikan itu ada relevansi dengan Badan Amil Zakat Nasional dan memang ini salah satu bentuk pengentasan kemiskinan. Kebetulan saya sendiri di Basnas. Bagaimana konsep filantropi Islam dan bagaimana dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional yang ada di Kota Cilegon? Coba jelaskan. Ya, baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Nah, Badan Amil Zakat Nasional yang ada di Kota Cilegon yang saya tahu sudah membuat program-program di mana dapat menghidupkan produk-produk UMKM dan produk-produk halal, produk halal di Kota Cilegon, khususnya dengan adanya program 1001 sertifikasi halal yang diadakan oleh pemerintah. Dan sependengaran saya akan ada Badan Amil Zakat membuat program masjid pusat ekonomi atau semacam penyuluhan edukasi tentang UMKM. Nah, dan itu insya Allah beberapa referensi yang saya dengar, mereka mengatakan bahwa Badan Amil Zakat ikut ambil andil terhadap perkembangan ekonomi di masyarakat melalui dana zakat infak sedekah pada saat ini. Oke, cukup. Yang kedua, bila Anda seorang hartawan, tentu ada mempunyai kewajiban untuk bayar zakat, betul kan?
infak dan sedekah. Kemana Anda akan menyalurkan pembayaran zakatnya untuk mensponsori peningkatan ekonomi masyarakat duafa? Apakah menyalurkan kepada mustahik secara pribadi atau melalui lembaga lain? Coba jelaskan. Atau melalui Badan Amil Zakat Nasional? Silahkan jelaskan, Adinda. Baik, Bapak mohon izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari beberapa referensi yang saya tangkap, ada banyak metode pemberian zakat atau pelaksanaan zakat. Seperti yang dilaksanakan di Syariah, di mana Jamiatul Khairat menggunakan sistem zakat ke satu pintu. Andai kata saya punya 50 juta, zakat sebesar 50 juta, saya berikan kepada satu pintu satu orang, sehingga uang itu dijadikan modal usaha, dan pada tahun berikutnya si mustahik ini menjadi menjadi orang yang wajib zakat. Jadi dengan satu orang menyelamatkan satu mustahik dari kemiskinan, berikutnya tahun berikutnya menjadi 2, tahun berikutnya menjadi 4, tahun berikutnya menjadi 8. Nah, itu yang dari referensi yang saya dapat di Jamiatul Khairat dari beberapa orang. Nah, apabila saya pribadi menjadi seorang hartawan, saya akan lebih baik memberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional yang lebih jelas terlegitimasi ke legalitasnya secara hukum, dan kepastiannya dijamin oleh negara, dan itu untuk membangun perekonomian umat Islam di Indonesia. Cukup, terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Syukri. Baik, terima kasih Ketua Saking. Saudara MT 1.13. Insyaallah yang tentang Kementerian Ekonomi, ini saya mengimpikan bagaimana konsep Al-Quran memakmurkan masjid, kemudian hasilnya adalah masjid memakmurkan jamaah. Seperti itu, ya. Oleh karena itu saya ingin bertanya tentang hal yang sifatnya praktis, ya. Bagaimana penerapan filantropi Islam di masjid yang ada di Kota Cilegon? Terima kasih pertanyaannya Bapak Dewan Hakim. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya harus ada peran Badan Amil Zakat Nasional di setiap pendistribusian dana zakat yang ada di Kota Cilegon. Contoh, apabila andaikan di Kota Cilegon ada 1000 masjid, lalu 1000 masjid ini mengumpulkan dana-dana dari kampung yang ada di sekitar masjid, dari orang-orang kayanya yang masuk ke kategori wajib zakat, lalu menyetorkan kepada Badan Amil Zakat, sehingga terkumpul dana zakat infak sedekah yang cukup banyak, sehingga pengelolaan pengumpulan dana dari masyarakat akan dapat menstimulus perekonomian yang ada di Kota Cilegon. Nah, jadi peran masjid itu di situ bisa menjadi pengumpul dana dan pengelolaan. Baik, masih. Selama ini pengumpulan siswa, zakat, infak sedekah, wakaf itu masih terkonsentrasi di masjid-masjid. Artinya ini belum memanfaatkan semaksimal mungkin peran dari Basnas. Nah, ini sebetulnya yang saya tanyakan, bagaimana agar memunculkan kesadaran jamaah, okelah mengumpulkan ke masjid-masjid atau mushola, tetapi statusnya hanya sebagai kolektor aja, OPZ saja gitu. Sementara ini banyak yang hanya berhenti di masjid mushola, dibagi selesai. Untuk diminta laporan saja Basnas itu tidak mudah ternyata. Kira-kira problematiknya di mana dan bagaimana solusinya? Baik, terima kasih pertanyaan Bapak Dewan Hakim. Permasalahannya adalah ada di satu ketua DKM atau nazir masjid. Itu permasalahannya. Jika permasalahannya nazir masjid dan ketua Dewan Kemakmuran Masjid ini punya satu pemikiran bahwa pentingnya dana masyarakat dialirkan ke Badan Amil Zakat Nasional, maka itu akan menjadi mempermudah Dana Amil Zakat dalam pengumpulan dana-dana tersebut. Tapi kan tidak kenyataannya pada saat ini. Kenyataannya pada saat ini ya
dikumpulkan di masjid, dana-dana itu tidak tersentralisasi dan tidak termanajemen dengan baik. Akhirnya penyaluran dana zakat infak sedekahnya tidak sesuai pendistribusiannya. Nah, akhirnya secara kebermanfaatannya sangat kurang. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa apabila si dana-dana ini dapat tersentralisasi di pendanaan zakat, mampu meningkatkan menstimulus perekonomian dengan cara menjadikan mustahik sebagai mitra. Nah, disitulah akan meminimalisir kemiskinan dan pengangguran. Mungkin seperti itu. Terakhir, mungkin saudara pernah mendengar ya ACT. Ya, lagi ramai di media ini. Rekeningnya dibekukan oleh pemerintah. Padahal itu misinya adalah memobilisasi dana umat untuk kepentingan umat juga. Bagaimana pendapat saudara? Ya. Seperti yang kita sudah baca di media, di bahwasanya beberapa lembaga pengumpul dana zakat infak sedekah atau dana filantropi yang menyalahgunakan kedudukan atau menyalahgunakan dana zisot tersebut hanya untuk kepentingan beberapa pihak, dan itu harus diperbaiki dan itu harus segera diselesaikan oleh pemerintah karena ini disebabkan oleh menjamurnya lembaga-lembaga filantropi tanpa adanya legitimasi, maksudnya legitimasi yang benar-benar negara kontrol. Sekarang gini, apabila lembaga-lembaga filantropi menjamur, tetapi di sini Basnas malah semakin turun, lalu apa gunanya lembaga filantropi? Akankah lebih baik hilangkan filantropi, hidupkan di Basnas? Jadi tersentralisasi dengan baik di situ, Pak. Menurut saya seperti itu. Terima kasih, Dokter. Cukup, Pak Ketua. Baik, waktu masih ada. Masih 3 menit lagi. Oh, waduh, masih kan ya. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Haji Mas Ali. Silakan. Terima kasih. Lagi yang hormati para peserta yang terakhir ini ya, yang berbahagia. Saya langsung saja bahwa masjid ini zaman dulu ya, bukan untuk ibadah saja. Namun sekarang kan banyak tantangannya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini pentingnya memakmurkan masjid, terutama kan dalam hal ibadah. Kemudian melalui masjid pemberdayaan ekonomi. Nah, oleh karena itu sampai-sampai orang yang beragama juga mereka dikatakan pendusta agama karena tidak bisa memberi makan orang miskin dan lain sebagainya. Maka dengan melalui infak dan sedekah itu perlu kita berdayakan. Kemudian tolong nanti sebutkan ayat Al-Quran surat Al-Ma'un ya, lengkap makharijul hurufnya. Dan saya langsung pertanyaan yang dua. Yang kedua juga ada seorang yang mereka mendapat satu penghargaan dari Bapak Presiden Soeharto. Kalau enggak tahun 90-an. Itu kebetulan masih keluarga saya dan keluarga Dr. Busari. Itu namanya Bapak Kiai Ustadz Basarudin. Mereka dapat anugerah penulisan Al-Quran terbaik mungkin di Indonesia. Oleh karena itu saran bentuknya hampir semua yang membuat makalah ini Al-Qurannya khotnya masih asal-asalan. Ini juga akan mempengaruhi penilaian. Kalau tulisan bacaan Al-Qurannya bagus, bacaannya bagus, insya Allah ini akan menambah nilai kita. Oleh karena itu ini saran yang kedua. Yang pertama sebutkan ayat surat Al-Ma'un tadi ya, dan dengan artinya. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Baik.
izinkan saya membacakan surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim, fala yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum 'an shalatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Artinya, tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Mereka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menyuruh manusia untuk memberi makan orang yang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang riya, dan mereka yang enggan memberi pertolongan dengan harta yang berguna. Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Waktu 1 menit lagi. Terima kasih. Tolong Anda sebagai generasi muda ke depan ya, karena satu-satunya organisasi Islam itu Risma yang resmi. Oleh karena itu mari Anda sebagai sponsor untuk memberdayakan memakmurkan masjid, terutama dalam bidang ekonomi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sudah habis? Waktu habis. Baik. Saya persilakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewan Hakim yang kami hormati, selesai sudah acara mengenal FRI tingkat Pakar Cilegon ke-1. Dan saya sebagai panitia mohon maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.